salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Nah, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan di mana menjadi penuntun bagi langkah-langkah kita di sepanjang hari ini. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Injil Matius. Saya akan bacakan dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Amin. Nah, kita sudah mendengarkan beberapa waktu yang lalu bahwa ada orang-orang Majus yang datang dari timur untuk membawa persembahan kepada Yesus, sang Raja Mesias, Juru Selamat itu. Dan ketika Herodes mendengar ada seorang raja Yahudi yang dilahirkan, ia ketakutan. Sudah saya jelaskan, Herodes takut kehilangan kekuasaannya, Herodes takut kehilangan kedudukannya. Nah, ketika orang Majus itu selesai berjumpa dengan bayi Yesus dan memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur, Tuhan memberikan mimpi kepada mereka untuk mereka tidak kembali lagi kepada Herodes. Nah, karena kita tahu di dalam ayat sebelumnya Herodes memberi pesan kepada mereka, "Kalau kamu nanti sudah bertemu dengan raja yang sudah dilahirkan itu, tolong kasih tahu kepadaku. Aku akan datang juga untuk menyembah dia." Nah, tentu ini hanya sekedar taktik, karena sebenarnya Herodes ingin menyingkirkan anak itu yang dianggap membahayakan posisinya. Nah, Tuhan memberikan peringatan kepada orang Majus itu melalui mimpi agar mereka jangan kembali kepada Herodes, tetapi langsung pulang ke negerinya. Nah, di sini kita baca Tuhan juga menyatakan diri kepada Yusuf melalui mimpi untuk membawa anak itu, yakni bayi Yesus, pergi ke Mesir karena Herodes ingin membunuh anak itu. Nah, ada pembelajaran yang indah, yang luar biasa lewat narasi yang mungkin begitu singkat kita baca di dalam ayat 13, 14, 15, tetapi ada kebenaran luar biasa tentang pribadi Allah, tentang cara dan karya Allah bekerja di tengah-tengah umatnya. Yang pertama, Allah itu mengetahui pergumulan umatnya, saudara. Mungkin kita tidak mengerti, seperti Yusuf, ia tidak tahu ada bahaya mengancam di depannya. Tetapi Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah mengantisipasi, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Yusuf tidak mengerti kalau dia, anaknya Yesus dan Maria sedang berada di dalam bahaya. Tetapi Tuhan sudah menyatakan diri kepada Yusuf, "Yusuf, bangunlah, bawa anak itu pergi dari tempat ini, pergilah ke Mesir, karena Herodes ingin membunuh anak ini." Tuhan dalam kemahatauannya, ia sudah melihat jauh ke depan, dan Tuhan sudah mengerti apa yang akan terjadi. Nah, ini luar biasa. Tuhan mengerti pergumulan umatnya, Tuhan mengerti pergumulan saudara. Mungkin kita berpikir tidak ada orang yang tahu, sudah menyimpan pergumulan saudara, persoalan saudara untuk diri saudara sendiri. Saudara bingung mau cerita ke siapa, tetapi yakinlah Allah itu tahu, karena ia maha tahu. Nah, sesungguhnya Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk memberikan jalan keluar, pertolongan kepada setiap kita, asal kita mau terus berseru kepada Allah, asal kita mau terus melekat kepada Tuhan. Amin. Kalau kita melihat di dalam kehidupan Abraham, Tuhan pernah menyatakan diri kepada Abraham. Ia memberikan vision, penglihatan kepada Abraham akan hal-hal di masa yang akan datang, di mana Tuhan menyatakan bahwa keturunanmu Abraham akan diperbudak di tanah Mesir selama sekitar 4 abad. Tetapi aku akan membawa mereka keluar, masuk ke tanah yang kujanjikan kepadamu dan keturunanmu. Nah, di sini Tuhan sudah mampu melihat jauh ke depan bahwa keturunan Abraham itu akan diperbudak di Mesir. Tetapi bukan hanya Tuhan itu tahu, saudara, bahwa kita akan menghadapi tantangan pergumulan, tetapi luar biasanya Allah kita memiliki kesanggupan untuk memberikan solusi, untuk memberikan jalan keluar, untuk menjadi penolong bagi kita. Apa yang tidak mungkin, apa yang bagi kita mungkin itu besar, itu
begitu sukar seperti yang dihadapi Daud, bangsa Israel pada waktu itu. Goliat berkoar-koar, menentang, mengancam orang Israel. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berani menghadapi Goliat. Tetapi ternyata Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar melalui seorang pemuda yang bernama Daud. Saya yakin Saul tidak pernah berpikir pada waktu itu masalahnya dengan Goliat akan diselesaikan melalui perantaran Daud. Orang Israel tidak pernah berpikir Daud seorang penggembala yang masih remaja, yang masih muda sekali, ternyata dipakai Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Tetapi Tuhan dalam kemahatauan, Ia sudah menyiapkan, Ia sudah menyediakan solusi. Karena itu jangan takut, jangan ragu dalam mengiring Tuhan. Karena Tuhan tahu setiap pergumulan umatnya. Bukankah dikatakan di dalam firman-Nya tentang nama dirinya, Aku ini yang sudah ada. Ya Tuhan yang sudah berpengalaman di masa lampau dengan tokoh-tokoh iman yang dikisahkan dalam kitab suci. Ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub di sana, ada Yusuf, ada Daniel. Tetapi Tuhan juga katakan, Aku yang ada. Artinya ya bukan hanya cerita di masa lampau, amin, tetapi Dia pribadi yang ada di masa kini. Ia ada dalam zamanmu, Ia ada dalam kehidupanmu. Karena itu Tuhan katakan, Aku yang ada saat ini. Aku bukan hanya kisah-kisah di masa lampau yang kita baca dalam kitab suci tentang pahlawan iman yang begitu luar biasa, kisah Daniel, kisah Simpson, dan kisah tokoh-tokoh iman yang lain. Dan kita hanya berkata, wow, luar biasa. Tetapi itu di masa lampau. Tuhan tidak demikian. Ia katakan, Aku juga yang ada hari ini, pada zamanmu, dalam kehidupanmu, Aku ada. Tetapi yang luar biasa, Ia juga bukan hanya berkata yang sudah ada, yang ada, tetapi Ia katakan, Aku juga yang akan datang. Artinya Ia juga berdiri di masa depan. Di tempat di mana kita belum ada di sana, Tuhan sudah berdiri. Tuhan sudah ada di sana untuk menjamin, menopang, menguatkan hidup kita. Di mana kita belum tahu, di mana kita tidak mengerti, saudara. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, mungkin ia berpikir di mana pertolongan Tuhan. Tetapi sebenarnya itu juga merupakan cara Tuhan untuk memimpin Yusuf, untuk membawa Yusuf kepada penggenapan firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya melalui Yusuf, kehidupan bangsa Israel itu terpelihara. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Nah, kerap kali kita juga merasa seperti itu. Kita merasa, Tuhan, aku mengalami hal ini, pergumulan ini dan itu. Tetapi yakinlah, Tuhan tetap berkuasa. Ia memegang kendali atas segala sesuatu. Ingat, Tuhan mengerti, tahu setiap pergumulan umatnya, setiap pergumulan anak-anaknya. Tidak ada yang tidak Ia ketahui. Tuhan tahu. Karena itu jangan lagi takut. Amin. Jangan lagi khawatir akan hidupmu. Dia Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita, yang menuntun hidup kita hari demi hari sampai di masa yang akan datang. Demikian kita juga lihat di dalam kehidupan Yusuf, Maria, dan bayi Yesus saat itu. Tuhan sudah tahu ada ancaman, dan Tuhan menyediakan solusi, menyediakan jalan keluar. Larilah ke Mesir, pergilah ke Mesir, karena Herodes ingin membunuh anak ini. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari narasi ini? Tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Allah. Allah sudah menetapkan melalui Yesus Sang Mesias, Juru Selamat dunia itu, akan terjadi keselamatan Allah atas semua orang yang percaya. Walaupun jelas kita lihat ada rintangan, kita lihat ada tantangan. Herodes ingin membunuh. Herodes berpikir, aku raja, aku punya kekuatan yang besar. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi, menggagalkan rencana-rencana dan kehendak-kehendakku. Tetapi ia lupa, ia berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dan tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rencana Allah. Karena itu jangan khawatir. Mungkin hari-hari ini kau sedang difitnah. Mungkin hari-hari ini ada orang yang menghancurkan hidupmu, ada yang menghancurkan pekerjaanmu. Jangan takut. Tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan rencana Allah dalam hidupmu. Tanamkan itu dalam hatimu. Katakan itu kepada dirimu. Katakanlah, tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan rencana Allah dalam hidupmu. Kalau engkau memiliki keyakinan ini, engkau akan jalani hidup ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh damai sejahtera. Karena engkau tahu
engkau berjalan bersama Tuhan Yesus yang berkuasa itu. Seperti katakan Paulus dalam suratnya, kalau Tuhan bersama kita, siapa lawan kita? Herodes sekalipun, Firaun sekalipun yang memiliki kekuatan secara membuktikan tidak ada satupun yang bisa menghalangi dan menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan umatnya. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Amin. Kalau Tuhan sudah menutup pintu, tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Kalau Tuhan sudah berkenan akan jalan-jalan hidupmu, tidak ada yang bisa menghalangi dan menghancurkan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu mari kita pastikan kita bersepakat dengan firman-Nya. Mari kita pastikan terlebih dulu kita selaras dengan firman-Nya, sehingga kita berjalan bersama Allah. Kita berjalan bersama Tuhan, dan kita boleh punya keyakinan tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita. Yang ketiga, pembelajaran yang indah yang luar biasa. Kita lihat dari sosok Yusuf. Yusuf seorang yang taat dan berserah sepenuhnya kepada Allah. Ia tidak banyak berbantah-bantahan kalau saya lihat, saudara. Walaupun mungkin ini kelihatan kontradiksi, tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Yusuf sudah mendengar, Yusuf kau jangan ragu. Kita sudah baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, jangan kau ragu mengambil Maria menjadi istrimu, karena anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, dan dia akan dinamai Immanuel, Allah beserta kita. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, karena itu namanya Yesus. Jadi Yusuf sudah tahu bahwa anak yang dalam kandungannya itu disebut juru selamat dunia, disebut penyelamat, pelepas umat manusia dari dosa. Tetapi mungkin Yusuf bertanya-tanya dalam hatinya, penyelamat, juru selamat dunia, melawan Herodes saja seolah-olah tidak berdaya, harus kabur ke Mesir. Kira-kira Tuhan bisa nggak? Saya merenungkan, saya berdialog dengan kitab suci. Tuhan, bukankah begitu mudah engkau membunuh Herodes? Bukankah begitu mudah engkau menghancurkan Herodes, sehingga bayi Yesus tidak perlu sampai jauh-jauh ke Mesir, Tuhan? Tetapi engkau juga menyuruh bayi Yesus dibawa oleh Yusuf pergi ke Mesir. Dan ada tujuan Tuhan ternyata untuk menggenapi firman-Nya, dari Mesir kupanggil anakku. Nah, ini pembahasan yang lain, saudara. Nah, Tuhan sebenarnya begitu mudah untuk menghancurkan Herodes, melindungi Yesus, seperti ia memelihara Elia dari tangan Raja Ahab, seperti ia memelihara umatnya yang lain dari tangan Firaun. Begitu mudah. Tetapi kenapa Tuhan memilih jalan yang kelihatannya kalah bagi dunia? Kalau kita baca lagi dalam Injil Matius pasal yang kedua, Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-13, ambillah, atau kita baca kata sebelumnya, bangunlah, kata malaikat itu kepada Yusuf, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Kata lari itu menggambarkan dalam konteks ini sesuatu kekalahan seolah-olah. Bukankah ia ini juru selamat dunia? Bukankah ia ini penyelamat katanya? Tetapi kok harus kabur? Kok harus lari? Nah, mungkin Yusuf menyimpan 1000 pertanyaan. Tetapi saya melihat sosok Yusuf, sosok yang penuh penyerahan diri dan ketaatan. Ia tidak banyak berbantah-bantahan. Ia menempatkan firman Allah berotoritas dalam hidupnya. Ia hanya taat, taat, dan taat. Karena ia punya keyakinan segala firman-Nya itu benar, dan Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan umatnya. Dan kalau kita lihat dalam ayat 14, Yusuf bukan orang yang menunda-nunda firman Tuhan, saudara. Ia katakan, maka Yusuf pun bangunlah. Setelah mimpi itu, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Bukan besok, bukan besok lusa. Yusuf tidak berkata, ya sudahlah Tuhan, nantilah 2 hari lagi, 3 hari lagi, seminggu lagi. Tetapi Yusuf katakan malam itu juga, lalu ia menyingkir ke Mesir. Yusuf seorang yang taat, berserah sepenuhnya, tidak menunda-nunda melakukan firman Allah. Kiranya ini juga menjadi teladan bagi kita umat Allah. Ada 3 hal yang bisa kita renungkan, kita pelajari. Yang pertama, Allah tahu segala pergumulan umatnya. Yang kedua, tadi sudah saya sampaikan, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita. Apapun yang ingin menghancurkan saudara, yang ingin menggagalkan saudara, ada Tuhan yang lebih berkuasa. Yang ketiga, kita belajar dari sosok Yusuf. Ia seorang yang penuh penyerahan diri dan taat kepada kehendak Allah. Walaupun mungkin penuh pertanyaan pada mulanya. Ada banyak pertanyaan.
Ada banyak hal yang tidak ia mengerti, tetapi Yusuf taat kepada kehendak Allah. Ternyata Tuhan punya tujuan, punya rencana. Kenapa anak itu harus ke Mesir? Untuk menggenapi firman-Nya. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi motivasi, menguatkan, mengingatkan dan menegur setiap kita, dan menuntun kita kepada kehendak Allah yang penuh dengan kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya kebenaran-Mu ini mengingatkan kami kembali, mengajar kami, menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu, sehingga kami menjalani hidup ini berkenan kepada Tuhan. Hamba serahkan seluruh aktivitas jemaat-Mu di sepanjang hari ini dalam kekuatan pimpinan-Mu, dalam berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.